Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak Ibu, ada sekalian jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga tansah kita muji syukur dan wasal dalam Allah Subhanahu wa taala hingga sampun maringi kathah kenikmatan, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat iman Islam saha nikmat sehat wal afiyah, sehingga wonten dalu menika kita saged nindakaken salat maghrib kalajengaken pemaosan rutin setiap Ahad malam Senin nggih melajengaken pembahasan ingkang wau disampaikan kalian Pak Tio bab adzan. Alhamdulillah enten rekamane. Kemarin kan saya izin pengajian sesasi pisan, izin bar niku kesupen, wah pembahasannya keng pundi niki ya. Kula buka YouTube ketemu, buka YouTube ketemu, oh ndek ben iki terakhir pengajiane niki enten YouTube alhamdulillah niku nggih. Oh iya, kemarin terakhir masih bab adzan. Jadi alhamdulillah ya, dengan adanya rekaman ada YouTube ini nggih ngimutaken nggih. Karena kemarin saya izin ya ada kegiatan bersama santri. Salajengipun sholawat ugi salam kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in sumrambah dumateng umatipun lan kanthi lan mugi kanthi sholawat menika benjang wonten yaumil akhir kita sedaya pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk pada bab berdiri menghadap Allah karena bab adzan sudah selesai nggih. Pembahasan pada bab berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam pembahasan fikihnya, hukumnya nggih, ini biar kita dapat pembahasan fikihnya juga. Al-qiyamu fil fardhi lil qadir. Berdiri ya dalam sholat fardu bagi orang yang mampu. Al-qiyamu lil qadir fi sholatil fardhi fardun. Berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu, dalam sholat 5 waktu, hukumnya fardu, wajib. Enten nggih, kula wangsuli. Berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu, hukumnya wajib, fardu. Liqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Wonten surat Al-Baqarah ayat 238. Ya. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya. Jagalah sholat, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, dan juga sholat wusta. Sholat wusta para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan sholat wusta adalah sholat asar. Ya. Sholat asar, sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Kalau di situ mungkin terjemahannya dan laksanakan sholat untuk Allah dengan khusyuk. Ya. Ada juga wa qumu, dan berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Ada yang mengartikan seperti ini.
Ai muti'ina khashi'in, yakni taat dan juga khusyuk. Wali hadis Umran bin Husain sholli qa'iman, dan juga hadis dari sahabat Umran bin Husain, sholatlah dengan berdiri. Nggih, sholat dengan berdiri niki nggih wau bagi yang mampu. Terus ini termasuk rukun. Termasuk rukun sholat adalah berdiri. Nggih. Rukun niku nek ditinggalkan nggih tidak sah. Ibadahnya tidak sah, namanya rukun. Aman naflu, adapun sholat nafilah, sholat sunnah, nggih. Sholat nafilah, sholat sunnah, napa boleh sholat tatawu niku sama, itu hampir sama. Nafilah, sunnah, tatawu itu hampir sama maknanya, sholat-sholat sunnah. Fala yajibul qiyamu fihi, maka tidak harus berdiri. Nek iku salate salat sunnah. Fatasihu salatu qa'idan au qa'iman. Boleh salat dengan duduk atau berdiri. Iku nek salat sunnah. Ngerti nggih? Terus nek sholat wajib, ini orangnya sehat mampu gitu nggih. Orangnya sehat mampu, nek sholat wajib berdiri hukumnya wajib harus. Anak yang menawi sholat sunnah boleh sholat sambil duduk, meskipun sehat, meskipun mampu berdiri. Lakin akan tetapi sawabil qa'id nisfu sawabil qa'im. Pahalanya orang sambil duduk itu setengah pahalanya orang sholat sambil berdiri. Itu nggih. Terus ini memang berlaku pada sholat sunnah. Jadi boleh sholat sunnah sambil duduk. Baik itu duduknya mau di kursi atau duduk napa Pak? Ndeprok napa niki? Ten lantai, baik itu duduknya di lantai maupun duduknya di kursi. Nah, maka boleh kalau itu sholat sunnah. Dan Rasulullah selalu ketika dalam safar sholat di atas kendaraan, maksudnya sholat di atas onta. Ontane karo mlaku Allahu Akbar. Nah, sambil sholat. Lah nanti ketika rukuk maka membungkukkan kepalanya. Sami Allahu liman hamidah. Lah nanti ketika sujud membungkukkan dengan lebih pendek. Nah, seperti itu. Nah, itu dalam sholat sunnah. Nah, dalam sholat wajib ya wajib harus berdiri. Itu nggih. Nah, kemudian jumhur mayoritas ulama mensyaratkan ketika berdiri itu harus istiqlal. Istiqlal niku merdeka. Masjid Merdeka, Masjid Istiqlal. Merdeka niku dalam artian dia berdiri sendiri, ora senderan. Maksudnya berdiri Istiqlal itu ya berdirinya berdiri. Ya berdiri tanpa senderan tembok, berdiri senderan kancane, atau berdiri senderan tangan. Nah ini menurut jumhur ya tidak boleh. Menurut mayoritas ulama. Itu ya. Jadi syaratnya berdirinya adalah istiqlal. Istiqlal itu ya berdiri sendiri. Ya, tidak bersandar. Nah, adapun bagi yang tidak mampu berdiri maka boleh sholat sambil duduk. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Sholli qa'iman." Sholatlah dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau tidak bisa sholat sambil berdiri, sholatlah sambil duduk. Fa illam tastati fa ala jan.
Kalau tidak bisa sambil duduk, sambil berbaring. Ya, karo turu. Neng ojo kebablasan ngorok. Salat karo turu kebablasan ngorok. Waduh, ini batal nanti. Ya, itu berarti salatnya batal. Sambil tidur, sambil berbaring. Ini sambil berbaring. Wala yang kusumin ajri syai'. Maka yang demikian kalau salatnya sambil duduk atau sambil tidur dikarenakan ada udzur, mergo nggih kahane kados ngitu, mboten saged berdiri, maka pahalanya tidak dikurangi. Gitu ya. Ya memang kondisinya bisanya seperti itu. Ya sudah, sholat sambil duduk kok ya bisa sambil berbaring. Saya hari Selasa ya sholat maghrib sambil berbaring. Pusing, waduh, lah kok mupeng nggak pengen, kenapa ini? Nah, sholat sambil berbaring. Ya, nah, sholat sambil berbaring pripun rukuk kalian sujud. Ya berarti dengan isyarat sambil tidur Allahu Akbar menghadap ke barat. Menghadap ke barat. Rukuk ya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud ya Allahu Akbar ya dengan isyarat. Karena memang mampunya seperti itu. Nah, itulah ya, terus memang Islam ini ya mudah ya bagi siapa yang ada udzur ya maka boleh ya tadi sholat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Terus secara hukum tadi ya berdiri ya itu hukumnya fardu. Kalau di sini fardu. Ya. Maka harus diperhatikan dengan baik ya terkait dengan berdiri ini harus diperhatikan dengan baik. Amargi nopo? Amargi berdiri ya dalam sholat fardu ini merupakan perkara yang wajib. Maka harus diperhatikan. Dan sesungguhnya orang yang berdiri ketika sholat sejatinya dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, "Inna ahadakum," sesungguhnya salah seorang di antara kalian, idza qama fi sholatihi, apabila dia berdiri dalam sholat, fa innahu yunaji rabbahu, sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Dia sedang berhadapan bermunajat dengan Tuhannya. Lah maksud munajat di situ bagaimana? Ya, salah seorang ulama ya beliau Syekh Mustafa Adib Al-Bugha, beliau mengatakan yang dimaksud dengan munajat itu adalah sedang berdiskusi, sedang bercakap-cakap. Terus orang yang sholat sambil berdiri membaca Al-Fatihah itu dia sedang bercakap-cakap kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mungkin wonten surat Al-Fatihah menika dalam pembahasan surat Al-Fatihah dan juga disebutkan oleh para ulama dalam tafsirnya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qasamtu sholah baini wa baina abdi. Ya, aku membagi sholat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat di situ maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Karena nanti nama lain dari surat Al-Fatihah itu adalah as-sholah. Qasamtu sholah, aku membagi sholat menjadi dua, yakni bagianku dan bagian hambaku. Idza qala abdi, apabila hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi. Nah, Allah balas ngeten itu. Apabila seorang hamba mengucapkan segala puji bagi Allah, maka Allah membalas hambaku memujiku. Nah, berarti terjadi apa? Dialog dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Terus sejatine niku ya, inna ahadakum idza qama fi sholatihi fa innahu yunaji rabbahu. Bahwa salah seorang di antara kalian apabila berdiri dalam sholat, sesungguhnya dia sedang berdiskusi, dia sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, karena kita ini sedang berdiskusi dengan Allah, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diperhatikan adab-adabnya. Enten ya? Perlu diperhatikan adab-adabnya, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting. Ini adabin apa mawon. Ajeng salat niku termasuk perkara-perkara yang harus diperhatikan dalam sholat. Ya, adab-adabnya diperhatikan. Ya. Menggunakan pakaian yang baik ya untuk sholat. Ya, seragam pakaian untuk sholat. Ya, karena ya ini termasuk kita ini adab dengan Allah. Kita ini menghadap Allah. Masuk menghadap Allah kok dengan seadanya. Kaya arep dolan karo kancane. Ya. Ya. Ya meskipun nek cara hukum nek awake dhewe bicara hukum iku sah-sah saja, sing penting nutup aurat kan itu. Iku nek cara hukum kan itu. Tapi nek cara adab yaitu tadi kita awake dhewe sik ngadep karo Gusti Allah. Awake dhewe ngadep karo sing gawe urip, menghadap kepada Allah, maka perlu diperhatikan adab-adabnya. Nah, ya apa saja ya. Jadi terkait dengan berpakaian. Nah, di sini nanti kalau dalam bab fikih itu ya dijelaskan termasuk sunah-sunah, termasuk adab-adab dalam sholat itu dijelaskan. Dalam berpakaian ya diusahakan ya namanya orang sholat itu ya menggunakan pakaian yang bagus, yang rapi ya, pakaian yang khusus untuk sholat ya. Pakaiannya ya diusahakan juga pakaian yang tidak mengganggu orang lain, pakaian yang tidak ada tulisannya ben orang ganggu kancane, sholat nganggu pakaian sing burine neng tulisane ya ganggu kancane. Coblos nomor iki arep awe arep kampanye sik rame-ramene kampanye. Coblos nomor salat kon nyoblos. Nah, ini juga ndak baik. Ndak sopan. Bola kan menutup aurat. Iya, nek cara hukum ki nutup aurat sah cara hukum, tapi nek cara adab ya ndak pantes. Ayo. Pemene wayah-wayah anu politik. Ya, ndak boleh. Gitu. Ya. Baiknya ya menggunakan pakaian yang rapi ya, pakaian untuk sholat. Nah, itu adab, termasuk adab-adab yang lain apa saja ya diperhatikan, termasuk mungkin wangi-wangian itu juga perlu ya, rapi ya, yang rapi. Wong kaya awake dhewe arep ngadep mlebu kantor wae kan ngangge sing rapi ya niku. Apalagi ini kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, harus dengan tampilan yang baik, tampilan yang rapi, karena kita sedang berdiskusi ya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, seorang hamba ya itu memiliki 2 waktu berdiri ya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni pertama di dunia ketika dia mengerjakan sholat. Ya. Ada 2 waktu berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama di dunia, yakni ketika sholat. Ya. Ketika sholat. Jadi kita setiap hari menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting. Ya. Nah, jadi agar hubungan dengan Allah itu dekat. Ya, ini. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, kemarin saya menyampaikan kajian itu berdasarkan survei. Ini data ya. Bahwa Indonesia itu masih mayoritasnya muslim. Ya, kalau tidak salah ya masih 87,6
0 berapa 87,07% itu mayoritas Muslim masyarakat Indonesia. Itu 87 atau segenepe 88 atau berapa lah, atau 87%. Itu di tahun 2019 itu sempat ada survei. Dan di bulan Mei kemarin itu survei itu ya dimunculkan lagi. Iku sing salat mung 38,7%. Sing salat. Jadi jumlah muslim niku enten 87% muslime. Sing salat namung 38,7% niku sing salat. Berarti 50% lebih itu dereng salat. Yang punya HP nanti bisa dibuka, itu data itu ada. Ya, 38,7% itu yang sholat. 50 lebih niku berarti dereng sholat. 38 niku nggih tesih disaring. Iki sik eneng dipisah-pisah melih. Itu disebutkan hanya 2%, itu yang bisa melaksanakan sholat 5 waktu dan rutin berjamaah di masjid. Jadi dari 38 itu disaring melih, niku mung 2% yang sudah istiqomah 5 waktu berjamaah di masjid. Selain itu sing macem-macem, ono sing maghrib tok, eneng sing 5 waktu tapi ning omah, eneng sing mung zuhur tok, wayahe istirahat nyambut gawe, eneng sing Jumatan tok, eneng sing Idul Fitri tok, eneng sing Idul Adha tok. Itu jadi 38% itu sing sholat itu dibagi macam-macam. Jadi yang bisa istiqomah itu hanya 2%. Sing 5 waktu tur jamaah ning masjid. Itu mayoritas isine mbah-mbah. 2% sing sholat rutin iso jamaah ning masjid ki disaring meleh kuwi isine wong tuwa 40 tahun ke atas. Ya Allah. Ini kualitas ya yang ada seperti itu. Jadi makanya ini penting. Maka di sini disebutkan nek ning donya wae ora iso menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berat ya. Di dunia saja dia berat menghadap Allah Subhanahu wa taala, apalagi besok di akhirat. Wah, berat niku tanggungane. Ya. Makanya ini penting. Ya, ini menjadi tugas kita bersama ini. Piye carane sing 50% lebih ini kajenge untuk bisa sholat. Mula jane rawuh, kula nggih remen nek enten cah cilik-cilik melu ngaji ngeten mbok senajan terus ndak apa-apa untuk pembelajaran. Lah daripada pengajian di sini mbah-mbah kabeh. Eneng cah cilik kan ya lumayan rata-rata eneng hiburan. Nggih penting. Sangat penting sekali. Maka ini menjadi tugas kita bersama ya sebagai orang tua dan juga ya, takmir ya juga semuanya ya bagaimana agar menyadarkan ya umat Islam ini akan pentingnya terhadap kewajiban sholat. Jadi kan nek cara hitung-hitungan tadi, nek yang sholat itu hanya 38,7%, berarti kan masih 50% lebih yang belum sholat. Berarti masih banyak umat Islam ini yang tidak sadar ya tentang kewajiban sholat. Ini penting. Sehingga ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, permasalahan ada itu ya ujung-ujungnya mergo meninggalkan sholat. Panjenengan pun hafal ayatnya semuanya. Saya yakin panjenengan pun hafal. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, sing jenenge sholat niku saking cegah saking perbuatan keji dan mungkar. Niku nek sholat. Lah nek sing mboten sholat. Ya, gitu. Jebolnya itu ternyata di situ. Kenapa kemudian kita
mendapatkan ya banyak perbuatan-perbuatan keji, banyak mendapatkan perbuatan-perbuatan mungkar. Ya mereka masih banyak umat Islam ini yang meninggalkan kewajiban sholat. Bentengnya kan di situ. Sehingga permasalahan-permasalahan, kasus-kasus kriminal banyak nih, jebolnya di situ. Masih banyak umat Islam yang belum sadar tentang kewajiban sholat. Ya. Nonton surat Maryam ayat 59. Surat Maryam ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihi khalfun. Fa khalafa min ba'dihi khalfun. Kemudian datanglah satu generasi, satu pengganti Adha'us sholah, orang-orang yang mengabaikan sholat. Jadi urusan sholat, sebuah orang dianggap penting buat pilih sholat itu. Adha'us sholah wattaba'u syahawat. Nek wis salate ditinggalke nuruti hawa nafsu. Jadi sholat ini ya untuk mencegah hawa nafsu. Ananging mergo salate sudah ditinggalkan, akhirnya sing dituruti hawa nafsune. Fasaufa yalqauna ghayya, maka kelak mereka akan mendapatkan kebinasaan. Nggih, Pak. Tersesat. Nah, kalau di terjemahan ini tersesat. Ada juga yang mengartikan kebinasaan. Ghayya, Abdullah bin Mas'ud menafsirkan ghayya itu adalah nama sungai di neraka yang berbau busuk. Ya. Ghayya itu nama sebuah sungai yang besok ada di neraka. Baunya busuk, airnya keruh. Ya, itu kebinasaan. Lah ini ya, efeknya di situ. Ya. Karena apa? Karena ya hubungannya dengan Allah yang tidak dekat. Ya, mereka meninggalkan sholat. Sehingga di sini masalah dan masalah. Ya, urusannya mboten selesai. Mergo nggih jalaran niku wau meninggalkan sholat. Hubungannya dengan Allah tidak baik. Orang kalau sudah hubungannya dengan Allah tidak baik, urusannya akan tercerai-berai. Wong nek hubungannya apik niku yo digawe gampang. Saya kasih contoh Bapak Ibu rahimakumullah. Jenengan ajeng ngurus birokrasi ke kantor. Kantor mana ngurus birokrasi lho. Nek jenengan duwe kenalan apik karo wong jero, kuwi wis digawe gampang. Nggih napa nggih? Pak Giyo ajeng ngurus napa? Lur ki aku arep ngurus iki bisa bantu ora? Oh yos. Mang jenengan datang saja ke kantor, nanti tak bantu ngurus. Dan itu, wes. Silakan duduk di sini. Gampang urusannya. Mergo napa? Hubungannya apik. Duwe kenalan wong jero. Coba jenengan ndak punya kenalan orang dalam ngurus birokrasi, wes mumete setengah mati. Iki kurang iki syarate, iki kurang tanda tangan iki ruwet. Sedina ora dadi nggih mriki meleh. Was. Mergo napa? Hubungane mboten apik. Tur ya ora kenal karo wong jero. Akhirnya napa? Urusane ruwet, sulit. Niku contoh. Lah ini urusan hidup, Pak. Wong urip niku urusane macam-macam. Ono sing urusan keluarga, ning sing urusan ekonomi, ning sing urusan apa. Lah iki nek hubungane karo Gusti Allah iki kok ngene nih. Nek orang itu kok jauh dari Allah, ya urusannya ruwet niku wae. Mergo hubungannya sama yang gawe hidup niku wis ndak baik. Wis cara simpelnya gitu. Contohnya ngoten niku. Sama kayak orang mau ngurus birokrasi. Lah nek ndak punya hubungan, ndak punya kenalan kok. Lur, iki aku njaluk tulung ngarep ngurus birokrasi iki kok ana yang nomor anyar WA sapa larur-larur. Wah, ora kenal dikira penipu, blokir. Malah diblokir iki sapa iki. Ya dikira penipuan kan itu. Karena apa? Ya karena
Kenal enggak? Kan gitu. Orang kenal teriaran di hubungan kok tiba-tiba kok ya main colek saja kan gitu. Ini wah ini penipuan, ini blokir. Ya karena memang hubungannya dengan nah ini maka ini menjadi penting Bapak Ibu rahimakumullah ya. Terus berdiri ini adalah kita pada hakikatnya ketika kita berdiri ya ketika sholat kita ini sedang bermunajat bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diperhatikan apa mau adabnya yang baik ya, adabnya yang baik ya tadi salah satunya adalah menggunakan pakaian yang baik. Khudzu zinatakum inda kulli sholat. Itu kan ada dalilnya itu. Pakailah oleh kalian pakaian yang baik setiap kali sholat. Termasuk mungkin wangi-wangian. Ya, ini juga kalau punya parfum wangi-wangian dipakai. Ya, dipakai. Biar tidak mengganggu yang lain. Ya. Dan juga adab-adab yang lain perlu diperhatikan. Apalagi di dalam masjid. Ya, masjid itu satu tempat yang mulia. Maka adab-adab di dalam masjid pun harus diperhatikan. Gitu ya, harus diperhatikan. Belum aja Pak? Sudah ya. Cepat ya itu ya. Alam. Terus niku nggih berdiri ya, berdiri secara hukum nek berdiri dalam sholat fardu hukumnya fardu wajib niku nggih. Ananging dalam sholat sunnah boleh sambil duduk. Akan tetapi sholat sambil duduk dalam sholat sunnah pahalanya setengah dari sholat sambil berdiri. Dalam sholat fardu kalau tidak bisa berdiri maka sholat sambil duduk. Kalau tidak bisa sambil duduk sambil berbaring. Ora kok malah sik salate libur. Lah kok salate libur ngopo? Lah ora iso tangi ya, kok ora iso tangi. Nah, maka ya salat sambil duduk. Enggak bisa duduk, salat sambil berbaring. Cekap. Makaten ingkang saged kawula aturaken wonten pengaosan dalu menika mugi-mugi manfaat nambah wawasan khususipun kagem kula pribadi lan jamaah sekalian. Bila kata kelepatanipun kula nyuwun atur pangapunten. Akhiru da'wana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.